أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dzalika bi anna, ini dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian li dibaca pendek, ka juga dibaca pendek, bi dibaca pendek, anna. Di sini ada nun yang bertasydid. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Bi anna, ya. Ditahannya lebih kurang 2 harakat. Kemudian annallah, nallah. Di sini ada alif lam. Namanya alif lam asyamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, nunnya dileburkan ke dalam huruf lam. Ataupun kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena sifatnya memasukkan. Nallah, jadi nunnya dimasukkan ke dalam lafadz Allah. Nah, untuk alif lamnya tidak lagi dibaca, ya, karena langsung dimasukkan ke dalam huruf la. Dan untuk lafadz Allahnya, hukum bacaannya yaitu tafkhim, ya, ditebalkan karena sebelum lafadz jalalah itu berharakat fathah yaitu na. Bi annallah, nallah. Jadi la-nya tebal dengan posisi semua permukaan sisi ujung lidah itu menempel di langit. Kemudian la dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ha dibaca pendek, nazza. Di sini ada za yang bertasydid, ya. Cara bacanya, nunnya langsung dileburkan ke dalam huruf za dengan cara ditekan sedikit. Nazzala, nazzala, ya. Za ini sifatnya adalah shafir, jadi dia ada desis anginnya yang agak jelas. Nazza, ya. Kemudian lalki, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas. Lalki, ya, jelas bunyi sukunnya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian ki dibaca pendek, ta dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ba dibaca pendek. Bil ha, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi sukunnya. Bil ha, ya, bil ha. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian haqqi, di sini ada tanda wakaf, namanya al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih bagus ataupun lebih utama ketimbang diteruskan. Nah, saat mengwakaf di sini kebetulan yang menjadi huruf terakhir wakaf itu adalah huruf qaf, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, qaf adalah salah satu daripada huruf qalqalaf. Jadi cara bacanya yaitu dipantulkan.
Nah, karena huruf qalqalafnya terdapat di akhir kalimat dan matinya dengan sebab diwaqaf, maka tentunya ini merupakan pantulan yang kuat ya. Karena ini merupakan tanda waqaf akbar ataupun waqaf kubra. Ada juga yang bilang waqaf akbar, ada yang bilang waqaf kubra. Nah, ini dua-duanya itu sama. Jadi cara bacanya itu haqqi ini ditahan dulu ya, sehingga sempurna huruf tasydidnya. Haqqa ya, itu yang dimaksudkan dengan qalqalaf akbar ya. Karena ada dua huruf qalqalaf di sini. Yang pertama yaitu huruf sukun, qaf sukun, kemudian qaf yang berbaris. Karena di sini ada tanda waqaf, maka sudah disukunkan dengan sebab diwaqaf. Otomatis sudah dua huruf yang kita sukun di sini. Maka ini dikategorikan kepada waqaf akbar. Jadi kalau misalkan tidak ada tasydid di sini, maka otomatis kita bacanya haq. Tapi karena sudah ada tasydid, maka kita bunyikan, sempurnakan tasydidnya dulu. Haqqa. Nah, sesudah disempurnakan tasydidnya baru dipantulkan. Bil haqqa. Ya, ditahan dulu. Bil haqqa. Jangan langsung dibaca bil haqqa. Nah, itu bacaan yang salah karena ini ada tasydidnya ya. Jadi harus sempurnakan tasydid dulu baru dipantulkan. Jadi ini agak sedikit tertahan dulu ya. Haqqa, kayak macam bacaan yang terputus, tapi tidak terputus ya. Karena ini merupakan tasydid, maka harus digantungkan dulu baru disempurnakan pantulannya. Kemudian wa dibaca pendek, innalladzi, in ada tasydid di huruf nun. Ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun ataupun dimasukkan. Nah, untuk cara baca ghunnah musyaddadahnya ini adalah didengungkan. Ditekan hamzahnya, kemudian sambil dileburkan ke dalam huruf nun, ditahan ya, lebih kurang 2 harakat. Wa inna. Nah, ini sama pembahasannya dengan bi anna ya. Ini merupakan ghunnah musyaddadah. Nalla ini merupakan alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, di sini kenapa huruf syamsiyahnya la bukan za? Karena kalau diuraikan secara terperinci, huruf yang bertasydid itu terdiri daripada 2 huruf ya. Yang pertama yaitu lam sukun dan yang kedua lam yang berbaris. Jadi ketika ada 2 huruf yang sama persis, maka yang sukun dimasukkan ke dalam la yang berbaris ya. Jadi ini lam yang sukunnya adalah alif lamnya ya, sudah dimasukkan ke dalam lam yang berbaris yaitu lam huruf syamsiyah. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Kemudian la dibaca pendek, zi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nakhta di sini ada huruf kha ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kha ini adalah sifatnya hamas, jadi ada desis anginnya. Innalladzi nakhta ya. Kayak bacaan kha ini adalah seperti orang ngorok ya, kha nakh ya. Jadi berbeda dengan ha ya. Kalau ha itu desis anginnya itu agak tipis, sementara kha itu ditekan ya. Wa innalladzina ikhtalafu ya. Ta dibaca pendek, la juga dibaca pendek, kemudian fu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harakat zumma. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harakat. Dan untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak dibaca. Kemudian fil ki ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu kaf. Cara bacanya alif lamnya itu dibunyikan secara jelas ya. Jelas bunyi sukunnya, fil ki. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian ki dibaca pendek, ta dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat.
Kemudian bi dibaca pendek, la juga dibaca pendek, fi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian shi dibaca pendek, ini sya ya, sya. Posisinya adalah di tengah-tengah lidah. Jadi cara bacanya itu sya-nya itu karena sifatnya tafashi, makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Jadi harus nafasnya harus dikeluarkan semua ya. La fi shiqa shi ya. Kemudian qa ini dibaca tebal ya. Letak posisi qaf ini letaknya di pangkal lidah dekat dengan anak tekak. Jadi saat melafadzkan huruf qaf ini, yaitu pangkal lidahnya terangkat tersentuh dengan langit yang lunak. Qa ya. Nah, untuk qa ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian naqim ba. Di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu ini dinamakan dengan iqlab ya. Cara bacanya, tanwinnya dibalikkan ke dalam bunyi mim. Jadi yang dibaca di sini bukan lagi tanwinnya, tetapi bunyi mim sukunnya ya. Syiqaqim qimba. Jadi jangan kinba ya. Ini tanwinnya tidak lagi dipakai, tapi yang digunakan adalah mim sukun ya. Syiqaqim ba'id qim. Nah, untuk iqlab ini dibaca secara dengung ya. Jadi ditahan dulu lebih kurang 2 harokat. Kemudian ba dibaca pendek, ait. Ini ada mad tabi'i ya, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Kemudian bertemu dengan satu huruf lagi, yaitu huruf dal ya, yang kita sukunkan dengan sebab 2 qaf. Nah, sudah jelas di sini yang kita sukun adalah dua huruf ya. Yang pertama sukun asli yaitu huruf mad ya. Kemudian yang kedua adalah sukun dal dengan sebab diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Nah, untuk yang di akhir bacaan ini karena di sini merupakan huruf dal ya, maka ini dalnya merupakan huruf qalqalaf. Jadi harus dibaca secara memantul. Nah, karena dalnya terdapat di akhir kalimat, maka sudah jelas ini merupakan pantulan kuat, yaitu dinamakan dengan qalqalaf kubra ya. Jadi pantulannya adalah pantulan kuat. Syiqaqim ba'id ya. Nah, untuk ini dipanjangkan dulu ya karena ada mad arid lis sukun, kemudian baru dipantulkan ujungnya yaitu huruf dal ya. Ba'id ya, ada bunyi de-nya. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.